Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, sekarang kita akan bersama-sama melihat masa-masa sementara Kristus berada di dunia ini sesudah kebangkitannya. Banyak orang yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Belum lama ini ada ajaran baru yang disebarluaskan oleh katakanlah musuh-musuh Kristus yang mengatakan bahwa Kristus tidak mati tapi dia hanya pingsan saja. Tetapi apapun kata manusia, kita lebih mempercayai firman Tuhan yang dengan jelas mengatakan Yesus mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan dia dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan dan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan melihat bersama sekarang peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Yang pertama, di dalam Injil Lukas pasal 24 kita membaca mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka berjalan kaki karena pada waktu itu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 2 orang ini akan pergi ke Emmaus. Emmaus, ada beberapa kota yang bernama Emmaus, tetapi Emmaus yang satu ini dikenal sebagai kota yang kaya raya. Tempat di mana orang-orang mendapatkan kepuasan duniawi meskipun tidak memberikan kepuasan rohani. 2 orang ini mau ke sana. Mereka kecewa dengan apa yang terjadi. Mereka beranggapan, mereka menghendaki, mereka berkeinginan bahwa Yesus ini adalah yang akan melepaskan mereka dari penjajahan tentara Romawi. Mereka memiliki keinginan Tuhan Yesus datang untuk memulihkan keemasan kerajaan Israel. Jadi pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal duniawi, kekuasaan duniawi, kenikmatan duniawi, sehingga mereka tidak mengerti kenikmatan sejati, kepuasan sejati, damai sejahtera sejati, dan berbagai pengharapan sejati lainnya yang dimiliki dapat diperoleh dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka bablas ke Emmaus. Sebelum mereka sampai ke sana, Tuhan Yesus mendekati mereka. Karena pikiran mereka penuh dengan hal duniawi dan juga mereka tidak mengerti, tidak memahami apa yang pernah diajarkan Yesus, yang juga mereka dengar, yang juga mereka saksikan, maka pengharapan yang sejati itu tidak ada dalam diri mereka. Bahkan ketika Yesus mendekati mereka, bersama-sama dengan mereka, mereka tetap tidak mengenal Dia. Tetapi bersyukurlah bahwa ada satu sifat yang dimiliki oleh 2 orang menuju jalan Emmaus ini. Mereka memiliki sifat mau memberi tumpangan. Ketika hari sudah malam dan mereka mau melanjutkan perjalanan, tetapi karena hari sudah malam harus berhenti dulu di satu tempat. Lalu di situ mereka makan bersama-sama dan kemudian Yesus karena kasihnya pada mereka membukakan hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa melihat bahwa Yesus bersama dengan mereka.
Ketika Yesus menghampiri mereka, dikatakan di sini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus datang bercakap-cakap dengan mereka, tapi ada sesuatu yang menghalangi hati dan pikiran mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu, mungkin itu kekecewaan, kesedihan, harapan yang tidak terpenuhi, yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus. Padahal selama Yesus ada di dunia, sebelum mereka ke kayu salib itu, mereka bersama-sama dengan Yesus. Kleopas itu salah satu dari murid yang bersama-sama dengan murid yang lain menuju ke jalan ke Emmaus. Sebenarnya Yesus bisa saja membiarkan mereka. Ya udah, pergilah. Tersesatlah kamu di sana. Tetapi ternyata tidak. Yesus mengasihi Kleopas dan temannya ini, sebagaimana Yesus mengasihi murid-murid yang lain dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Menolong mereka agar apa yang menghalang-halangi, apa yang menghalangi mata mereka itu bisa diatasi sehingga mereka melihat pengharapan di dalam Yesus. Pengenapan akan kebangkitan yang pernah diajarkan kepada mereka semua. Sekali lagi bersyukurlah bahwa Yesus berkenan untuk menghampiri mereka, membukakan mata mereka dari apa yang menghalangi untuk melihat Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus tapi masih belum mengerti bahwa itu Yesus. Lalu mereka mengemukakan apa yang ada dalam hati mereka. Di dalam ayat 21, sesudah mereka menceritakan tentang Yesus itu, ini pengharapan mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata pada mereka, Tuhan Yesus, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih belum mengenal karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Lalu kemudian ketika matahari terbenam, lalu mereka tinggal bersama-sama di satu rumah. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat dan lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi mereka merasakan betapa luar biasa, betapa semangat mereka bangkit kembali, berkobar-kobar semangat mereka ketika bersama-sama dengan Yesus. Mereka makan bersama-sama. Perkataan-perkataan yang disampaikan Yesus mengingatkan mereka apa yang pernah disampaikan sebelumnya dan yang akan digenapi. Lalu mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara kepada kita? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana murid-murid ini dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kadang-kadang ada sesuatu yang menghalangi
penglihatan kita, menghalangi pengertian kita, menghalangi untuk melihat, memahami berkat-berkat luar biasa, pertolongan dan campur tangannya di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapi, ataupun di dalam menikmati berkat-berkatnya. Oleh karena itu kita perlu untuk terus berdoa agar semua yang menghalangi penglihatan kita tentang Yesus disingkirkan. Bisa berupa ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal yang lain. Karena hal itu akan menghalangi kita melihat dan mengerti pertolongan Yesus, campur tangannya dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa sebagaimana Tuhan Yesus memperhatikan dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, satunya bernama Kleopas itu, sampai mereka sadar kembali, dikuatkan hatinya, mengingat akan Yesus dan tidak meninggalkan Yesus. Maka kita pun dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kalau menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi ujian-ujian, menghadapi hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, musuh rohani kita akan menggodai kita untuk memalingkan pandangan dari Yesus dan lebih mengarahkan pandangan pada duniawi, meskipun bisa dinikmati sementara, tapi akan berakhir dengan kebinasaan. Perumpamaan tentang anak yang hilang mengingatkan kita bahwa anak yang satu itu ketika dia meminta warisan dari orang tuanya, lalu dia merantau ke tempat lain memuaskan hawa nafsunya sampai hartanya habis, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu dia kembali kepada ayahnya dan mengatakan, oh ya Bapak, aku berdosa. Tapi syukurlah dia diterima oleh bapaknya, dipulihkan kembali. Kita barangkali tidak akan mengalami sesuatu seperti anak yang terhilang itu. Tapi kadang-kadang musuh rohani kita menggodai kita untuk tidak mempercayai dia. Terlebih pada waktu kita sedang mengalami ujian-ujian dan tantangan-tantangan. Dan ini yang paling berbahaya. Pada waktu kita mengalami kemakmuran, berkat-berkat berlimpah luar biasa, mudah sekali kita digodai untuk beranggapan bahwa semua yang kita peroleh itu hasil jerih payah kita. Dan mengabaikan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan izinkan sesuatu, apapun itu bentuknya, harta, kekayaan, kedudukan, menghalangi kita dari memahami dan mengerti bahwa semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Tetapi sekali lagi kita bersyukur, meskipun mungkin kita punya harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita seperti Dia mengasihi dua orang yang berjalan menuju Emmaus itu. Memulihkan mereka, membuka hati dan pikiran mereka, dan mereka diberkati, diberi kekuatan dan terus berada di jalan-jalan Tuhan. Ketika bertemu kembali dengan Yesus, Yesus membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Murid-murid ini, dua murid ini khususnya sudah bersama-sama dengan Yesus selama Yesus berada di bumi. Tapi pikiran mereka itu hanya berpusat pada pemulihan kerajaan Israel, keemasan kerajaan Israel. Mereka mengarahkan pandangannya pada hal-hal seperti itu. Mungkin mereka berpikir, oh nanti kalau kerajaan dipulihkan, saya jadi menteri keuangan, oh saya jadi menteri sekretaris negara, dan banyak hal-hal yang lain. Sehingga pada waktu Yesus ternyata tidak memenuhi keinginan mereka, mereka kecewa dan mereka lari ke jalan menuju Emmaus.
Tetapi sekali lagi kita bersyukur bahwa Kristus memperhatikan anak-anaknya. Mengingatkan mereka untuk kembali kalau menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Diberi pengertian, diberi kekuatan untuk tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Firman Tuhan mulai dihidupkan dalam kehidupan setiap hari. Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu aku cakap menanggung, bisa menghadapi di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu satu ayat yang diberikan oleh hamba Tuhan ketika saya masih di mahasiswa di Salatiga, mengalami banyak pergumulan, tantangan. Karena saya jadi Kristen, saya ikut Yesus, maka bantuan-bantuan dari sanak famili mulai diputus. Lalu seorang hamba Tuhan memberikan pada saya ayat ini, Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu aku cakap menanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Lalu juga Filipi 4 19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan kelimpahan dalam Kristus Yesus. Dan itu digenapi sampai sekarang ini. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, yang sudah naik ke surga itu, dan sekarang duduk sebelah kanan Bapa surgawi memperhatikan kita. Dia yang menyegarkan dalam diri dan pikiran kita perkataan-perkataan yang berkat seperti dalam Filipi 4 ayat 13 itu tadi. Segala sesuatu aku cakap menanggung, bisa menghadapi di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Juga perkataan Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan kelimpahan dalam Kristus Yesus putranya. Filipi 4 ayat 19. Jadi coba kalau sampai di rumah buka Alkitab, baca Filipi 4 13 dan Filipi 4 ayat 19, coba sekarang dalam media pikiran. Itu akan memberikan kekuatan pada kita semua. Dan Yesus ini yang sudah bangkit itu, yang menemui kembali murid-murid yang tercerai-berai, Dia akan selalu memberikan perhatian dan pertolongannya. Mengajak, mengingatkan pada anak-anaknya, mata pusanya, kita untuk jangan berhenti mengarahkan pandangan pada Dia. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Apa-apa yang kita hadapi. Karena pada akhirnya kita tidak akan kecewa dan kita akan beroleh kemenangan. Itulah sebabnya Mazmur, dalam Mazmur pasal 34 ya. Pasal 34 ayat 6 sampai 11 berbunyi sebagai berikut. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Ini udah besar kepada Allah, kepada Tuhan ya. Maka mukamu akan berseri-seri dan dia akan malu tersipu-sipu. Berarti kalau kita mengarahkan pandangan pada Tuhan di dalam Yesus, mengingat Dia, mengalahkan Dia, kita tidak akan dipermalukan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Pada saat kita mengalami ujian, tantangan, dan nyaris putus asa, berseru pada Tuhan, dan firman-Nya mengatakan, orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagailah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebagaimana Tuhan Yesus membawa kembali dua orang menuju ke Emmaus itu, lalu membawa mereka pada kekuatan, pertolongan, dan kemenangan, maka sampai sekarang ini pun Dia
tidak berhenti mengingatkan kita lewat Roh Kudus secara pribadi untuk jangan berhenti mengarahkan pandangan kepada Yesus. Mazmur 34. Dan berdoa agar Tuhan membukakan mata hati kita untuk mengerti hal-hal yang berhubungan dengan pertolongan Allah dan campur tangannya bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, mungkin kita sudah mengalami kekecewaan seperti dua orang yang menuju ke Emmaus itu. Tetapi sekali lagi, jangan lari dari Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Percayakan pada Tuhan. Dia akan menyatakan pertolongannya pada waktu dan saat yang tepat. Sehingga kita bisa berkata seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada zaman di Filipi 4:13. Segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Diajak orang bisa menghadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dari Yesus sendiri. Dia sendiri sudah mengalami ejaan di atas segala ejaan. Bahkan ditantang oleh orang yang mengolok-olok dia. Kalau kamu betul anak Allah, turun dari kayu salib. Sekali lagi saya tidak bosan mengulangi ini. Apakah dia tidak bisa turun dari kayu salib? Oh bisa, kalau dia mau menampar mulut orang yang mengolok-olok dia. Tapi kalau itu terjadi, keselamatan tidak tersedia. Tapi sekali lagi ingatlah pengorbanan Yesus untuk kita semua, demi kita. Sehingga sekali lagi apapun yang kita hadapi, kita dimampukan untuk berkata segala sesuatu aku cakap menanggung, dapat menghadapi di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Sehubungan dengan keperluan setiap hari, segarkan dalam pikiran Filipi 4:19. Filipi 4:19. Allah aku akan memenuhi segala keperluanmu. Dia tahu keperluan kita masing-masing, berbeda satu dengan yang lain. Tapi Dia berjanji akan memenuhi segala keperluan itu sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan untuk jangan mengambil sikap seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus itu. Mereka kecewa karena yang diharapkan tidak seperti yang terjadi. Ya. Berbicara tentang kerajaan Allah, memang nanti satu saat akan digenapkan itu. Ya. Tapi sekali lagi, jangan izinkan kekecewaan itu menguasai kita sehingga kita lari dari Tuhan. Mutung nggak mau kebaktian, nggak mau berdoa, apalagi baca Alkitab. Tapi sekali lagi, camkan dalam hati dan pikiran. Filipi 4:13. Segala sesuatu aku cakap menanggung, bisa menghadapi di dalam Dia, dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Berjuang, bekerja untuk bisa memenuhi keperluan hidup. Jalani dengan segarkan dalam pikiran Filipi 4:19. Allah aku akan memenuhi segala keperluanku, segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan di dalam Kristus Yesus Tuhan.